Ini adalah kisah di mana 4 sahabat yang berwisata ke pantai Karanglirih yang berujung dengan tragis. Dan inilah cerita selengkapnya. 4 sahabat Arga, Dinda, Rino, dan Sela memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan mereka dengan berlibur ke sebuah pantai terpencil yang baru saja viral di media sosial. Pantai Karanglirih. Menurut cerita warga pantai itu indah tapi penuh misteri. Mereka memulai perjalanan dari kota menggunakan mobil, membawa tenda, makanan, dan perlengkapan berkemah. Cuaca cerah, jalanan sepi, dan mereka semua semangat tidak tahu bahwa liburan ini akan berubah menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 3 jam, keempat sahabat itu akhirnya sampai di pantai Karanglirih. Pantai itu sunyi, tak ada satupun pengunjung lain. Air laut berkilau angin sepoi-sepoi, dan suara ombak menghantam karang menciptakan suasana damai. Tapi juga ada sesuatu yang aneh, kabut tipis menggantung rendah di sekitar karang-karang jauh. Mereka menurunkan barang dari mobil. Mereka tertawa dan mulai mendirikan tenda. Malam mulai turun dan keempat sahabat duduk melingkar di depan api unggun. Mereka makan malam sambil bercanda menikmati suasana pantai yang tenang. Tapi ketika malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah pepohonan dekat pantai. Suara seperti seseorang berjalan lalu berhenti. Mereka saling berpandangan. Arga mencoba menenangkan yang lain. Paling juga suara binatang. Tapi tak seorang pun bisa tidur nyenyak malam itu. Pagi harinya setelah malam yang gelisah, mereka menemukan jejak kaki asing di sekitar tenda. Jejak kaki itu terlalu besar untuk manusia dan memiliki bentuk aneh seperti bercakar. Jejak tersebut menuju ke arah bukit kecil yang ditutupi semak belukar. Rino yang penasaran mengajak yang lain untuk mengikuti jejak itu. Tapi Dinda mulai merasa tidak enak. "Aku nggak yakin ini ide bagus," bisiknya. Namun rasa penasaran mereka lebih kuat daripada rasa takut. Jejak kaki itu membawa mereka ke sebuah bukit karang tersembunyi yang tak ada dalam peta manapun. Di balik semak-semak, mereka menemukan celah batu besar yang tampak seperti pintu gua. Di sekitarnya ada ukiran aneh di batu tulisan yang tak mereka mengerti seperti simbol kuno. Tiba-tiba air laut mulai naik cepat. Ombak makin besar dan suara gemuruh muncul dari dalam gua, seperti ada sesuatu yang bergerak. Ketakutan mulai merayap di hati mereka. Tiba-tiba suara gemuruh makin keras. Air laut mendadak naik drastis seperti tsunami kecil yang datang tanpa peringatan. Keempat sahabat panik. Mereka berlari menjauh dari gua, tapi air terus mengejar, membawa puing-puing dan suara menggelegar dari laut. Rino hampir terseret ombak, tapi Arga berhasil menariknya. Mereka mencari tempat tinggi untuk berlindung, tubuh mereka basah kuyup, napas terengah-engah. Di belakang mereka pantai mulai tenggelam. Setelah berhasil menyelamatkan diri ke tempat tinggi, mereka menyadari bahwa pantai sudah hampir sepenuhnya terendam. Dua tempat mereka menemukan simbol aneh itu, kini sudah hilang di bawah air. Arga berkata, "Mungkin memang seharusnya kita nggak datang ke sini." Dengan pakaian basah dan tubuh menggigil, mereka memutuskan untuk segera kembali ke kota. Tapi saat hendak berjalan ke arah mobil, mereka melihat satu hal mengerikan. Mobil mereka sudah terseret ombak. Kini mereka terjebak. Dengan pantai yang hilang ditelan air dan mobil yang tak terselamatkan, keempat sahabat itu berjalan menyusuri hutan untuk mencari sinyal atau pertolongan. Hujan mulai turun dan kabut semakin tebal. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara, bukan suara manusia, bukan pula binatang. Suara itu datang dari arah laut menggetarkan tanah. Mereka berbalik dan untuk sesaat di tengah kabut terlihat bayangan besar makhluk tak dikenal perlahan muncul dari laut yang menelan pantai. Langkah mereka berat, tubuh lelah dan dingin. Hutan yang mereka masuki tak terlalu lebat, tapi cukup untuk menghalangi pandangan ke arah laut. Mereka sesekali menoleh, berharap semua yang baru saja mereka alami hanyalah mimpi buruk yang sebentar lagi akan selesai. Namun harapan itu musnah ketika suara itu kembali terdengar dalam menggetarkan dada, seperti suara makhluk purba yang bangkit dari dasar samudra. Mereka berhenti melangkah. Dari balik kabut laut yang pekat terlihat bayangan mengerikan makhluk raksasa, seolah terbuat dari karang dan lumpur laut, berdiri tegak perlahan. Cahaya samar dari petir menyambar siluetnya, matanya menyala hijau kebiruan menatap ke arah mereka. Sela menutup mulutnya berusaha tak menjerit. "Apa itu?" gumamnya. Tak ada yang menjawab. Bahkan angin pun seperti berhenti. Makhluk itu tak bergerak cepat, seolah tahu bahwa mereka tak punya tempat untuk lari. Laut di belakangnya kini bergolak lebih hebat dari sebelumnya, seperti sedang marah karena sesuatu yang telah mereka bangunkan. Arga menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Kita harus terus jalan, apapun yang terjadi jangan berhenti." Mereka kembali melangkah, kali ini tanpa menoleh lagi ke belakang. Di antara semak-semak mereka menemukan jalan setapak kecil. Entah kemana arahnya, tapi itu satu-satunya harapan. Langit semakin gelap, suara makhluk itu menghilang di kejauhan, tapi gaungnya terus terngiang di telinga mereka. Seminggu kemudian, tim SAR yang dikirim ke pantai Karanglirih tidak menemukan siapa-siapa. Tak ada tenda, tak ada mobil. Pantainya sendiri hilang, hanyut ditelan laut. Di puncak bukit karang yang baru terbentuk akibat longsoran tanah, ditemukan satu hal aneh. Ukiran batu bergambar 4 sosok manusia kecil yang menghadap laut, dan 1 sosok besar yang berdiri di tengah ombak. Pantai Karanglirih resmi ditutup.
Dinas Pariwisata menyebutnya bencana alam. Tapi hingga hari ini tak ada yang tahu pasti apa yang benar-benar terjadi di sana, kecuali mereka berempat, jika mereka masih hidup.